Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 RPL, selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, bertemu lagi bersama Ibu Asri di pembelajaran matematika siang ini ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, supaya kegiatan ini diberi kelancaran dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin doanya oleh satu orang. Ya, amin. 12 RPL, siapa yang tidak hadir hari ini? Agus. Kenapa Agus? Izin kemana Agus? Acara keluarga. Oke, ada lagi yang tidak hadir? Leni. Leni, kenapa Leni? Sakit. Ya, semoga Leni cepat sembuh dan bisa bergabung lagi bersama kita di sini ya. Juga Agus semoga segera kembali ke kelas dan belajar bareng bersama kita lagi. Oke, gimana? Sudah siap belajar matematika bersama Ibu Asri? Siap. Oke, sebelumnya kita cek dulu kesiapannya dan semangatnya. Silakan berdiri dulu semuanya seperti biasa. Iya, coba dicek samping kanan kirinya ada sampah atau tidak. Bersih nggak? Bersih ya? Baju sudah rapi atau belum? Ian, udah rapi bajunya Ian? Rapi belum? Udah. Kerudungnya udah rapi? Garelis ada ya nak? Mohon. Rambut Hadi tuh, rambutnya Hadi golop nak. Iya, udah. Udah rapi ya. Oke, kita cek semangatnya. Kalau Ibu bilang SMK karena sindang kasih, kalian jawab bisa hebat juara gitu ya. Oke, dicoba. SMK karena sindang kasih bisa hebat juara. Iya, sekali lagi. SMK karena sindang kasih bisa hebat juara. Oke, tapi jangan dulu duduk. Nah, kita relaksasi dulu sebentar. Digerakkan dulu badannya supaya rileks, enjoy ya. Nanti ikuti gerakan yang ada di depan ya. Akila dan Iwan tolong dibantu, dipimpin di depan. Semuanya gerak ya, supaya otot-ototnya tidak tegang. Mari kita bergerak dulu semuanya, diikuti. Ayo jangan malu-malu. Pupu mana pupu goyang pu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Hadi senyumnya. Diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lagi diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Iya, Pipi. Pipi senyumnya manis sekali, Pipi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang permutasi dari unsur yang berbeda, ya. Nah, namun sebelumnya kita ingat dulu materi yang sudah kita bahas minggu lalu, ya. Minggu lalu kita bahas tentang apa?
Iya, filling slot dan notasi faktorial. Nah, ini Ibu ada 3 buah soal tentang notasi faktorial nih. Yang pertama ada 5 faktorial. Coba siapa yang mau jawab untuk 5 faktorial? Iya, boleh Desi. 5 faktorial itu. Iya, berapa hasilnya? 120. Yang lain masih ingat? Masih ya? Oke. Yang kedua, nilai dari 7 dikurangi 3 faktorial. Siapa yang mau jawab, Cung? Sahla, boleh. 4 faktorial itu artinya? Iya, sama dengan 24. Iya. Terakhir nih, nilai dari 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Siapa yang mau, Cung? Di depan, boleh, Pupu? Berapa, Pu? Iya. Hasilnya 120. Nih yang lain, yang nomor 3 nih. Masih ingat ini cara pengerjaannya? Di atas itu kan ada 3 faktorial, di bawah juga ada 3 faktorial, itu bisa dibagi habis menjadi 1 ya. Kita tinggal mengkalikan 6 kali 5 kali 4, hasilnya 120. Nah, itu pembahasan kita pada minggu lalu. Yang mana notasi faktorial ini akan kita gunakan. Hari ini kan kita akan membahas tentang permutasi dari unsur yang berbeda ya. Nah, nanti konsep permutasi itu setelah kalian temukan, notasi faktorial ini akan digunakan gitu. Jadi berguna notasi faktorial ini untuk pengerjaan kita di dalam membahas tentang permutasi unsur yang berbeda ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nih, tolong dibacakan dong oleh siapa? Oke, Wahyu, tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja, Wahyu? Menjelaskan konsep kaidah pencacahan dalam permutasi dari unsur yang berbeda pada masalah kontekstual dengan tepat. Iya. Menentukan banyaknya hasil yang mungkin dari suatu percobaan atau kejadian dengan aturan permutasi dari unsur yang berbeda pada masalah kontekstual dengan benar. Iya. Menganalisis aturan permutasi dari unsur yang berbeda melalui sebuah kasus yang merupakan kejadian dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan permutasi dari unsur yang berbeda dengan tepat. Iya, itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Siap ya? Siap untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Oke, selanjutnya di sini ada penilaian. Jadi jenis penilaian yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran ini itu ada 3. Yang pertama penilaian sikap. Jadi nanti selama kegiatan pembelajaran, sikap kalian akan Ibu observasi gitu ya. Ibu dibantu oleh Bapak Irfan di belakang sebagai observernya. Sikap kalian akan diobservasi, baik itu sikap rasa tanggung jawabnya, kemudian disiplinnya, keaktifannya, rasa ingin tahunya gitu ya. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Jadi nanti setelah seluruh rangkaian pembelajaran selesai dilaksanakan tentang permutasi dari unsur yang berbeda ini, di akhir ada tes yang akan mengukur kalian apakah tujuan pembelajaran kita hari ini itu tercapai atau belum gitu ya. Kemudian ada penilaian keterampilan ya. Penilaian keterampilan ini nanti mengukur apakah kalian terampil belum gitu dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan permutasi dari unsur yang berbeda yang akan kita bahas hari ini ya. Paham ini untuk penilaian? Oke. Nah, KKM yang harus dicapai oleh kalian itu adalah 78. Ya, mudah-mudahan nanti di atas 78 semuanya gitu. Nanti kalau misal ada yang belum mencapai 78 ya kita ada remedi gitu ya. Kemudian, tahapan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang mana pembelajarannya itu secara berkelompok. Jadi nanti kalian akan duduk secara berkelompoknya dengan teman kelompok masing-masing. Kemudian Ibu kasih permasalahan-permasalahan tentang permutasi dari unsur yang berbeda
yang Ibu tuangkan dalam LKPD gitu. Terus kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk mencari atau menyelesaikan setiap permasalahan yang diberikan. Setelah ketemu dengan penyelesaiannya, nanti ada anggota kelompoknya yang presentasi ke depan perwakilannya. Kemudian kelompok yang lain bisa nanti bertanya atau menanggapi atau menyanggah gitu ya, atau mengkritisi dari jawaban temannya yang presentasi. Kemudian setelah seluruh permasalahannya selesai gitu ya, diketahui atau sudah ditemukan penyelesaiannya, semuanya sudah paham mengenai permutasi dari unsur yang berbeda, nanti seperti yang tadi Ibu sampaikan di akhir ada kuis atau evaluasi. Ya, siap? Siap, harus siap. Nah, bahan ajarnya sudah dibaca, sudah dipelajari kemarin, Ibu sudah ngasih? Iya, sudah ya? Video pembelajarannya sudah disimak? Ayo kita sekarang pretest dulu menggunakan Kahoot. Silakan dikeluarkan perangkatnya. Nah, dimasukkan game pinnya. Desi sudah masuk. Sahla. Iya, baru 10 orang yang masuk. Siapa? Ian? Ian belum bisa masuk, Ian? Datanya ada, kuotanya, Ian? Lisma udah masuk. Udah semuanya? Belum, Rahma belum, sok. Tapi aman kuotanya, Rahma? Aman? Baru 18. Iya, Pupus sudah masuk. Oke, berapa orang lagi tuh? 2 orang lagi? Ya. Nah, Rama udah masuk. Ian udah masuk belum, Ian? Ya, nggak apa-apa. Oke, dah. Berarti udah masuk semuanya ya? Oke, kita mulai. Sini Ibu ada 4 soal kalau tidak salah. Yang harus kalian kerjakan tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi maksud dari pretest ini adalah untuk mengukur kemampuan awal kalian ya. Mengukur kemampuan awal kalian tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, siap. Nah, silakan tuh. 0 faktorial itu berapa? Iya. Nah, yang benar 18. Masih ada yang salah. Langsung lanjut. Nah, Desi ya. Desi mengungguli nih. Lanjut, siap. Iya, 20 orang yang betul. Lanjut, siap. Lisma. Nah, ini diungguli oleh Lisma. Nah, permutasi 2 dari 5. Coba. Kalian kalau perlu ngotret, dikotret ya. Coba dikotret. Tuh kan, banyak yang salah. Coba disiapkan dulu ininya, kotretannya. Coba dikeluarkan bukunya. Oke.
Ditahan dulu, ya. Udah siap? Siap? Oke, lanjut. Nih, masih oleh Lisma. Lanjut nih. Iya. Oke. Masih ada yang salah, tidak apa-apa ya. Siapakah yang mengungguli? Juara 3 diraih oleh siapa ini? Rina. Tepuk tangan Rina. Kemudian ada Rahma dan siapa nih juara satunya? Oleh Akila. Iya, tepuk tangan. Nanti Ibu ada sesuatu ya untuk yang juara nih. Oke. Oke, terima kasih itu untuk pretest kita hari ini. Silakan disimpan lagi. Ya, tadi kan masih ada yang keliru gitu ya dalam menjawab, tapi tidak apa-apa. Inilah kesempatan kalian untuk bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya, bertanya apa yang kurang dipahami gitu ya, supaya lebih paham lagi dan bisa menjawab nanti di post test atau di tes evaluasi di akhir pembelajaran. Oke? Siap? Nah, perhatikan gambar berikut. Ada apa aja itu? Pemilihan ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Apalagi itu gambar satunya lagi? Pemilihan piala kejuaraan. Nah, dulu waktu awal masuk ke kelas 12 di tahun ajaran baru, di sini kan ada pemilihan KM, sekretaris gitu kan. KM-nya siapa KM? Iwan. Nah Iwan. Oh iya, KM. Terus sekretarisnya siapa? Wahyu. Wahyu mana? Dan bendaharanya siapa? Sahla. Mana Sahla? Oh iya, Sahla. Nah itu dulu memilih Iwan yang jadi KM, Wahyu jadi sekretaris, terus Sahla jadi bendahara, itu gimana? Dipilih atau mengajukan diri gitu, atau ditunjuk, atau gimana? Ditunjuk? Ditunjuk secara paksa? Iya, emang iya? Enggak, tidak melalui pemilihan gitu? Enggak, tapi Iwan mau jadi KM. Mau, ikhlas ya Iwan ya? Ikhlas, harus ikhlas Iwan. Ya, itu kan biasanya gitu ya, kalau pada umumnya, kalau mau ada pemilihan KM, wakil KM, sekretaris, bendahara itu kan biasanya ada di vote gitu, dipilih. Biasanya misal dari 10 orang kandidat gitu ya, yang bersedia untuk bisa dipilih menjadi KM, sekretaris, bendahara, dari 10 ini baru yang lain itu ngevoting biasanya gitu. Siapa nih yang sekiranya bisa atau mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi itu biasanya dipilih gitu. Wan, mungkin wali kelasnya siapa wali kelasnya? Mungkin Pak Insan nunjuk Iwan itu karena melihat Iwan punya rasa kepemimpinan yang tinggi mungkin Iwan. Jadi dipilih, ditunjuk Iwan, ya udah ya biar cepat gitu ya, biar cepat Iwan aja yang jadi KM gitu. Tapi jangan ini menjalankan tugasnya jangan terpaksa gitu ya. Nah, maksudnya ini adalah dengan permutasi gitu ya, dengan permutasi dari unsur yang berbeda, kita bisa mencari banyak cara memilih ketua kelas, sekretaris, dan bendahara dari misal dari 10 orang kandidat atau dari ini berapa orang semuanya? 20, kalau yang sekarang hadir 24 ya, dari 24 orang gitu. Nah, dengan permutasi dari unsur yang berbeda itu bisa dicari gitu. Ada beberapa cara pemilihannya gitu ya. Kemudian ini juga sama pemilihan piala kejuaraan. Nah, biasanya kan kalau di dalam suatu pertandingan atau di dalam suatu ajang pencarian bakat gitu ya, peserta yang ikut itu banyak kan?
Banyak ya. Nah, sedangkan panitia itu misal maunya atau menentukan juaranya itu hanya untuk juara 1, 2, 3 gitu, yang memperebutkan medali emas, perak, perunggu biasanya kan. Nah, dengan permutasi ini bisa dicari ada beberapa cara gitu pemilihan piala kejuaraan tersebut yang untuk menduduki yang akan dipilih tiga kejuaraan gitu ya dari sekian banyak peserta yang ikut. Nah, itulah manfaat ya atau kegunaan permutasi dari unsur yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, simaklah video berikut. Di sini Ibu punya permasalahan nih. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar permutasi dari unsur yang berbeda pada kaidah pencacahan. Pak Nanang adalah pembina OSIS yang baru di SMP Karya Nasional SIN dan Kasih periode 2022-2023. Karena masa jabatan pengurus OSIS yang lama akan segera berakhir, ia berencana akan melaksanakan pemilihan pengurus OSIS yang baru yang akan dilaksanakan bulan depan. Beliau mempersilahkan siswa kelas 10 untuk berpartisipasi menjadi bagian dari pengurus OSIS yang baru. Ternyata antusiasme dari kelas 10 begitu besar sehingga diperoleh sekitar 30 orang yang mendaftar. Dari 30 orang tersebut akan dipilih 2 orang terbaik yang nantinya akan menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Setelah melalui penyelesaian yang cukup ketat, ternyata ada 3 orang yang masuk kriteria. Adik yang kadang kali adalah 3 orang terbaik tersebut. Maukah kalian membantu Pak Nanang untuk mencari ada berapa cara pemilihan dari 3 orang yaitu Andre, Bianca, dan Kalbi untuk menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, lalu diskusikan dengan teman satu kelompokmu. Nah, itu tadi mau kalian membantu Pak Nanang untuk mencari ada berapa cara untuk memilih ketua dan wakil ketua OSIS. Mau? Oke, silakan sekarang kalian duduk dengan teman satu kelompoknya. Ini kelompok matematika ada 5 kelompok. Ya, mangga duduknya secara berkelompok. Dikasih jarak ya untuk Ibu bisa lewat. Kelompok 1 di mana duduknya? Iya, dikasih jarak ya supaya Ibu bisa lewat. Mana? Kelompok 2 di mana? Oke, di sini. Kelompok 3? Kelompok 3 mana? Kelompok 3 oh di situ. Kelompok 4? Ya, kelompok 5? Iya, di situ. Iya, sudah duduk dengan teman kelompoknya ya. Nah, di sini ada LKPD-nya, silakan di scan barcode-nya. Dikeluarkan lagi perangkat ya. Bisa? Bisa ya? Lagi loading. Nah, itu Pipi udah ada tuh. Ayo, nah itu linknya diklik. Difokuskan dulu. Bisa. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 udah bisa kebuka? Oke, kelompok 2? Bisa kebuka ya. Kelompok 3 aman sudah? Kelompok 3 itu yang mana ya? Oh itu, udah bisa kebuka. Ini kelompok 4 mana? Udah. Iya. Yang LKPD
Yang ini. No. Bisa di itu barcode-nya nggak? Nah, ya udah sama ini aja. Yang penting paling tidak satu kelompok itu ada 3 yang kebuka, ada 3 HP yang bisa kebuka ya. Silakan. Nah, di situ kan ada berapa permasalahan tuh? Ada berapa? 3 permasalahan ya. Silakan setiap permasalahan diselesaikan, didiskusikan di buku ya, ditulisnya di buku masing-masing. Jadi tidak hanya satu orang yang bekerja, semuanya bekerja dan berdiskusi. Oke, waktunya 20 menit cukup? Mangga. Kalau ada masalah boleh ditanyakan ya. Coba iya. Kenapa Rina? Sok. Sejauh ini belum ada masalah? Oke. Kelompok ini aman? Itu ini permasalahan yang mana ini? Iya. Langsung panggil ketahui kan? Iya dong, yang lengkap dong. Iya. Ya, kalau yang ini coba itu yang 30 orang itu ya, itu dipakai nggak yang 30 orang itu? Tidak. Enggak ya. Jadi semuanya N-nya berapa? 3. N-nya berapa? 3. Terus yang dimau oleh soalnya untuk menduduki posisi apa aja tuh? Wakil ketua, wakil sama ketua. Iya, berarti R-nya ada berapa? 2. Sip. Iya, menggunakan ini apa? Sudah ketemu? Iya. Jadi disimpulkan ya. Disimpulkan. Jadi itu bagaimana gitu. Oke tuh kelompok berapa deh? Kelompok 2 udah menemukan penyelesaian nomor 1. Kelompok ini aman tidak? Nomor 1 udah? Iya, siap. Nanti disiapkan ya siapa yang mau presentasi gitu ya.
Kalau ada masalah perlu referensi, silakan boleh ya dibuka Google-nya atau YouTube-nya untuk membantu kalian dalam mencari setiap permasalahan. Kenapa ada masalah? Kenapa itu? Ya. Mau apa? Dikasihkan langsung, anak. Apa itu yang mana? Nomor 2. Gimana tadi? Kenapa Fitri tadi ada masalah? Apa? 9 di mana? Ada 9 dari mana? Emang soalnya ini gimana? Angkanya kan angka 1 sampai 9. Jadi bukan angka 9 aja, tapi dari 1 sampai 9. Ada berapa buah tuh angkanya? Coba hitung. 9 kan? Berarti N-nya 9 gitu. Coba. Berarti R-nya berapa? Yang diminta oleh soal itu berapa? Dari 9 dipilih 6 gitu ya. Oke, lanjutkan. Waktunya masih lama ya, tenang aja. Kenapa nak? Sepertinya ramai sekali kelompok ini. Kenapa? Permasalahan 1 udah ini. 2 aman 2. Oke. 3 belum tuh. Coba gimana? Kok kelompok ini cuma 4 ya? Ini sekolah tadi ya? Oh ya, Agus ya sekolah.
Kenapa? Atau jangan mengikuti yang salah. Pupu kenapa Pu? Ih, kamu jangan sesat Pu. Ini lagi permasalahan berapa? 3, oke. Tuh 5 nama henteu cenah. Kunaon tah henteu 5? Bisa dicoret gitu ya jadi 1. Oke. Kelompok nih, ini juga 4 orang nih, ada yang nggak sekolah ya tadi ya? Oh iya. Gimana? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok berapa? 4. Itu kenapa di kotak-kotakin gitu? Itu pakai yang pakai feeling sound yang kemarin ya? Ya oke boleh. Boleh. Dibuat simpulan ya. Kenapa Nurul? Ya. Tadi siapa yang manggil Ibu? Oh ini. Kenapa? Yang mana? Yang permasalahan 3. Iya. Kenapa itu? Seorang petugas samsat Ciamis yang membuat nomor kendaraan yang harus diawali dengan huruf Z diikuti 4 angka berlainan bukan 0 dan diakhiri oleh 2 huruf yang berbeda selain Z. Ada berapa huruf? Iya. Berarti ada 2. Apanya yang 2? Permutasi. Berarti permutasi apa aja tuh? Permutasi angka dan permutasi huruf. Satu-satu ya. Oke. Tadi udah gimana? Oh iya, sok angka itu berarti angka ada berapa? Yang dimintanya berapa? Iya, angka. Tadi angka ada syaratnya tuh tadi ya? Iya, selain 0. Berarti ya. Mana atuh penghapus? Yang lain ikut ini Ian, sok ikut ngitung Ian. Tuh tadi kata Desi tuh ada permutasi angka sama permutasi huruf. Coba Ian cari yang permutasi hurufnya coba. Iya, salah gitu. Iya. Kali genep. Wah, ribuan banyak ya?
Ya, sekarang yang permutasi huruf coba. Itu huruf ada berapa? Huruf ada berapa semuanya? 26. Ada syarat nggak tadi? Apa? Selain Z berarti 26 dikurangi Z berapa? Berarti tinggal 25 lagi kan? Iya. Terus yang dimau oleh soalnya berapa? Yang dimintanya berapa huruf? 2. Iya. Berarti N-nya ada 25. Iya, R-nya ada 2. Gunakan konsep permutasi. Sip. Silakan dilanjutkan. Permasalahan 3, gimana? Ada masalah tidak? Nah, tadi Ibu ketemu tuh ada yang beda. 2 kelompok itu. Coba di sini permasalahan 3 gimana? Oh, ini sama kayak kelompok Akila. Kan urutan Iwan karena memang kan kemarin sudah bahas tentang itu, filling slot. Jadi mungkin gampil ya, kalau filling slot gampil ya. Kalau permutasi coba pakai permutasi gimana coba? Tadi kelompok yang itu pakai permutasi. Udah, ini kelompok ini waktunya tinggal berapa menit lagi nih? 5 menit lagi. Ayo. Kelompok 2 udah, kelompok 2. Pensil boleh, asal kelihatan jelas gitu. Nih sambil dikerjakan, itu kalian sambil dipahami ya. Sambil dipahami, kalau belum paham tanya ke temennya. Karena nanti ada tes, ingat nanti ada tes evaluasi ya. KKM-nya berapa tadi? 78. Ya Pit, bisa Pit? Kalau nggak tanya Akila, tanya Dita. Nanti siapkan perwakilannya siapa yang mau presentasi. Berarti kelompok ini udah semuanya ya? Kelompok ini sudah 3 permasalahan ini diselesaikan. Oke. Kelompok ini? Belum ya ini ya? Udah belum? Udah. Nih, kalau ini pakai cara yang mana? Paham semuanya? Oke. Kelompok ini udah semua? Nah, kelompok ini yang belum sepertinya. Oke. So. Dikasih kesimpulan ya, jangan lupa ya. Tipek harus punya tuh seorang satu kan tipek teh. Rahma, aduh Rahma, gak boleh gitu atuh. Gimana Rahma? Oke, udah semua kelompok udah?
Belum, Dede? Udah? Kalau sudah dipahami semuanya, anggota kelompoknya sudah paham semua. Sudah, awas ya, nanti kalau dites nggak bisa, Fadli bisa. Kita lanjutkan ke presentasi. Untuk permasalahan 1, nih kelompok mana yang mau, Cung? Nah, kelompok ini dulu. Oke, boleh, Dita. Kelompok 1, silahkan diselesaikan. Ini mau, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 3 calon ketua dan wakil ketua OSIS. Kebaca ini tulisan Dita? Mungkin yang paling belakang enggak. Dita agak diperbesar, coba tulisannya ya. Dan 3 orang tersebut adalah Andre, Jangka, dan juga Delvin. Dan yang ditanyakannya adalah ada berapa cara pemilihan calon ketua dan ketua OSIS tersebut? Kenapa, Bu? Jadi, jawabannya jika ketuanya Andre, maka wakilnya bisa Bianca dan juga Kelvin. Jika ketuanya Bianca, maka wakilnya bisa Andre dan juga Kelvin. Dan terakhir, jika ketuanya Kelvin, maka wakilnya bisa Andre dan juga Bianca. Maka hasilnya ada 6 cara. Iya. Ada berapa cara katanya? Ada 6 cara. Ya, kalau dilihat ini di sini Dita itu pakai cara dijabarkan gitu ya. Tadi kan berapa tadi? Calonnya itu ada 3 ya. Andre, Bianca, dan Kelvin. Jadi secara dijabarkan kalau ketuanya Andre, wakilnya bisa Bianca, bisa Kelvin gitu ya, dijabarkan sehingga dapat 6 cara katanya gitu. Ini gimana, yang lain sepakat atau tidak nih? Iya, boleh. Kenapa, Nak? Pakai rumus permutasi. Hasilnya berapa? 6 sama ya. Coba Nak, ke depan Nak gimana tuh? Dicoba. Ketahui. Ya, boleh. Gak apa-apa, nanti kan diterangin lagi sama Ana. Ya, Naya.
Kenapa Anggini? Kamu ketawa terus. Ya. Permutasi lah. Ya. 3 kali 2 kali 1. Ya. Jadi 3 kali 2 6. 6 kali 1 6. Jadi sebenarnya 6 cara. Iya, sama ternyata ya ada 6 cara. Kalau yang lain nih gimana? Pakai permutasi atau dijabarkan seperti Dita? Pakai permutasi. Iya, dua-duanya sama. Sebentar dulu ya. Mau dijabarkan atau dengan menggunakan konsep permutasi sama hasilnya ternyata 6. Tapi gini yang jadi pertanyaan, gimana kalau misal calonnya itu bukan 3 orang? Kalau dijabarkan misal ada 30 orang, di situ kan ada 30 orang kan yang mendaftar ya. Nah, kalau 30 orang itu kalau di caranya seperti tadi secara dijabarkan seperti ini bisa nggak? Bisa aja, tapi memakan waktu dan kurang efektif. Jadi banyak gitu, memakan tempat juga ya. Dijabarkan sebanyak 30 orang itu. Nah, makanya untuk mengefektifkan pengerjaan, kita gunakan konsep permutasi. Kayak yang tadi punya anak gitu ya. Punya kalian juga tadi udah betul itu 6 cara semuanya? Bisa berarti permasalahan 1? Bisa. Oke, terima kasih Dita dan Ana. Tepuk tangan untuk Dita dan Ana. Selanjutnya di permasalahan kedua nih ada Pak Imam yang akan buat PIN ATM. Siapa yang mau untuk permasalahan 2? Cung. Telat sepupu mengacung. Nah, Wahyu boleh. Wahyu. Silakan Wahyu untuk menyelesaikan permasalahan nomor 2. Kesana aja Wahyu. Iya. Aduh Wahyu, apakah ini cukup nggak tuh? Mau di mana? Sok. Dari sebelah sana Wahyu boleh? Nanti kan bisa dihapus atuh Pupu, tenang aja untuk permasalahan 3 gitu. Pupu siap Pupu. Kenapa? Iya. Sama dengan 6 ditanyakan banyaknya susunan binatang. Jawab. 9 permutasi 6 sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial sama dengan 9 kali 8. Grogi sih Wahyu ya. Iya. Kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Iya. Sama dengan 6.480. Berapa itu dibacanya? Jadi banyaknya susunan ATM yang bisa dibuat. Kesana dong, Wahyu presentasikan coba ke temannya, coba. Iya, coba. Jadi banyaknya susunan ATM yang bisa dibuat oleh Pak Imam adalah 60.480. Apa? Cara ya 60.480 cara katanya ini bagaimana kelompok yang lain apakah sepakat atau tidak? Sepakat sama semuanya? Ada yang menggunakan cara yang berbeda kayak tadi? Enggak. Iya. Berarti tadi
Pak Imam ini akan membuat pin ATM dari angka 1 sampai 9. Berarti ada banyak angkanya berapa? Banyak angka 1 sampai 9 ada berapa? 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang diminta ada berapa angka? Tadi soal itu yang diminta ada berapa? Jadi N-nya 9, R-nya berapa Wahyu? R-nya? Iya. Oke Wahyu, terima kasih. Tepuk tangan untuk Wahyu, silakan kembali ke tempat duduknya semula. Itu untuk permasalahan 2. Aman ya? Kita lanjut ke permasalahan ketiga. Nih, iya ada plat nomor nih di sini. Kelompok mana yang mau untuk permasalahan ketiga, Cung? Boleh kelompok berapa itu? Kelompok berapa? 1, oke boleh. Siapa perwakilannya yang mau presentasi? Oke. Ini perlu dihapus dulu enggak, Desi? Perlu ya? Tolong dong hapuskan, Desi. Tadi Ibu lihat, kenapa ya? Ya, oke. Ada perbedaan nih kalau di kayak tadi nomor 1, kalau permasalahan nomor 3 ini. Sok silakan, nanti dipresentasikan ya. Biar nggak kagok, ini aja dulu Desi, diselesaikan dulu Desi, baru nanti dipresentasikan ke temennya ya. Dari tadi Ibu kagok ngelihat Wahyu nulis sampai ngomong gitu kan. Nanjak. Yang ditanyakan apa? Banyaknya plat nomor yang akan dibuat oleh petugas Samsat Ciamis. Kalian ada kendaraan punya ya? Suka memperhatikan plat nomornya? Enggak. Tapi apa? Ke plat nomor sendiri apa? Harus apalah tuh. Kalau ada motor yang sama, parkir di tempat yang sama, kalian mau pilih yang mana? Yang baru. Enak aja. Harus tahu ya plat nomornya. Pilih ini apa? Ketukar ya nanti. Iya. Apa ada kesulitan, Desi?
Desi udah belum berarti menit lama ya. Nggak apa-apa ketang, sok aja. Karena permasalahan 3 ini agak sedikit rumit ya. Menurut kalian rumit nggak? Rumit ya karena di sini ada angka, ada huruf gitu. Kalau plat nomor itu kan ada angkanya, ada hurufnya. Iya, coba Desi presentasikan ke teman-temannya. Desi coba sebelah sana. Nah, menghadapnya ke teman-teman, coba. Jadi ada 2 permutasi. Yang pertama permutasi angka diketahui N sama dengan 9 dan F-nya 4. Permutasi huruf diketahui 25, R sama dengan 2. Ditanyakan banyaknya plat nomor yang dapat dibuat oleh petugas Samsat. Jawab. 9 permutasi 4 sama dengan 9 faktorial per 5 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Karena yang 5 tidak dihitung, jadi coret. Sama dengan 3024. Permutasi huruf yaitu 25 permutasi 2 sama dengan 25 permutasi faktorial. Ya. Faktorial. Sama dengan 25 dikali 24, yaitu 600. Jadi banyaknya plat nomor yang dapat dibuat oleh petugas Samsat, yaitu hasil dari permutasi angka dan permutasi huruf dikali. Sama dengan 1.814.400 syarat. Ada 1.814.400 cara ya dalam membuat plat nomor. Nih menurut kelompok 1 seperti ini. Gimana kelompok yang lain? Apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya atau bagaimana? Iya, boleh kelompok Akila. Kenapa? Cara pengerjaannya berbeda, Bu. Gimana? Oh iya yang tadi pakai flipchart itu ya. Boleh Akila coba diceritakan nih perbedaannya nanti kelihatan apakah sama atau tidak. Di sini aja Akila, boleh ini dihapus. Supaya ke sana lihatnya Akila di sini aja. Nah ini dihapus saja Akila. Coba. Cukup enggak? Ya boleh. Gimana tuh? Seperti yang kita soal, untuk plat nomor terdiri dari karakter 3 huruf dan 4 angka.
Untuk kotak pertama diisi oleh huruf Z yaitu 1 huruf, dan untuk 4 kotak ini diisi oleh 4 angka berlainan bukan 0. Jadi dari angka 1 sampai 9, jadi berjumlah 9 angka. Karena berlainan maka ini dikurangi 1, 9, 8, 7, 6. Untuk 2 kotak terakhir diisi oleh 2 huruf berbeda selain Z. Berarti ada 25 huruf. 25 dan 24. Jadi 1 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 25 kali 24. Hasilnya 1.814.404 nomor. Sama dengan yang tadi? Sama ya ternyata dengan menggunakan filling slot, yang kebetulan filling slot sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ternyata bisa ya, ternyata sama ya. Tadi Ibu juga lihat ada yang menggunakan filling slot juga tuh, kelompok ini ya, kelompok Iwan ya. Yang lainnya gimana? Pakai yang mana? Pakai yang permutasi atau yang filling slot? Permutasi. Yang ini permutasi, ini permutasi. Iya berarti yang pakai filling slot itu 2 kelompok ya. Oke, iya bisa ini juga ya. Tadi kan apa namanya, kalau di dalam plat nomor itu kan ada hurufnya, ada angkanya, ada. Nah, ini yang dijelaskan oleh Akila paham nggak? Yang tadi pakai permutasi, kalau pakai filling slot seperti ini paham nggak? Paham ya? Ini kenapa 1? Karena kemungkinannya 1 hanya huruf Z saja. Huruf Z kan tadi di depan aja ya kan? Kemudian diminta apa tadi? Diikuti oleh 4 angka berbeda selain 0. Berarti 1 sampai 9. Ada berapa banyak tuh? 1 sampai 9. Ada 9 kan? Yang dimaunya, yang diminta hanya 4 angka saja. Berarti kotak pertama ini kemungkinannya 9 angka. Ya. Kotak kedua 8. Karena misal tadi di kotak pertama kita pakai angka 1 gitu ya. Berarti angka 1 tidak digunakan lagi di kotak-kotak selanjutnya ya. Nah, maka ini kotak kedua itu yang memungkinkan ada 8 angka. Kotak ketiga ada 7 angka. Kotak keempat ada 6 angka. Nah, terus diakhiri oleh 2 huruf yang berbeda. Tadi huruf Z itu sudah dipakai di awal ini. Berarti huruf Z sudah tidak termasuk di sini. Huruf semuanya ada berapa? 26. Dikurangi 1 yaitu huruf Z jadi 25. Kemungkinannya untuk kotak ini 25. Jadi ini bukan angka 25 ya, tapi kemungkinan ada 25 huruf gitu. Nah, ini kotak selanjutnya berarti tadi kalau kita gunakan huruf S misalkan, berarti huruf S sudah tidak digunakan lagi. Berarti sisanya di sini ada 24 gitu. Paham ya? Terima kasih Akila dan Desi. Silakan duduk kembali. Ya, nah itu tadi permasalahan, ada 3 permasalahan sudah diselesaikan. Ini apa namanya, presentasi juga tadi sudah dilaksanakan ya. Ada pertanyaan tidak? Sebelum ini kan kita ada tes pengetahuan. Tadi KKM-nya ada 78 loh, harus mencapai itu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak, betul. Sudah paham semuanya tentang permutasi dari unsur yang berbeda. Dek, paham? Aman, Dek? Yan, mana Yan? Paham, Yan? Oke. Nah, tadi kan sudah dituliskan ya di buku ya. Hasil diskusinya silahkan difotokan kemudian diupload melalui link yang sudah Ibu berikan. Oke? Nah, sekarang kalau sudah aman semuanya, tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Sekarang kita evaluasi. Silakan duduknya kembali ke tempat semula. Ya, dirapikan lagi kursinya ya.
rapikan lagi. Iya. Untuk evaluasi, tolong Hadi ini dibagikan. Hadi, tolong sebelah situ dibagikan. Ya. Di ini ke belakang. Ini individu ya. Individu nggak boleh bertanya ke temannya untuk mengukur apakah kalian sudah mampu dalam menyelesaikan permasalahan tentang permutasi dari unsur yang berbeda. Ada yang belum kebagian? Belum? Satu lagi, siapa? Udah semuanya kebagian? Oke, silakan. Waktunya 15 menit ya. Dimulai dari sekarang. Silakan. Sendiri ya. Jangan ngobrol. 15 menit waktunya. Pupu, dari tadi kamu masalahnya di terus.
5 menit lagi. Iya boleh dong. Kalau nggak muat di depan di belakang boleh pakai ya. Oke, sudah? Belum? Udah? Ada yang belum? Coba lihat waktunya berapa menit lagi. 2 menitan lagi. 2 menitan lagi ya. Beres, Lisma. Oke. Silakan diperiksa lagi. Kali aja ada yang keliru, salah ngitung. Jangan lupa pakai simpulan. Jadi jangan langsung jawab berebet, ujuk-ujuk gitu ya. Oke, waktunya habis. Time is over. Dah? Udah, oke. Silakan. Waktunya habis, Bager. Silakan dikumpulkan oleh satu orang. Tolong dong dikumpulkan Hadi. Ya boleh Hadi dan Pupu tolong dikumpulkan. Pupu sebelah sana, Hadi sebelah sini. Sok. Jangan lupa kasih nama dan kelas ya.
Hadi, udah belum Hadi semuanya? Udah Yan, udah habis waktunya yuk. Yuk bisa, yuk bisa. Yuk. Iya. Udah semua ini? Oke, terima kasih Hadi. Silakan duduk. Gimana? Bisa barusan menjawab soal tes evaluasi? Bisa? Oke, tadi KKM-nya 78 ya. Nanti kalau ada yang kurang dari 78 kita remedi. Iya, nah tadi setelah kita selesai ya, seluruh rangkaian pembelajaran sudah selesai dilaksanakan. Dari mulai kita tadi diberikan masalah, kemudian diskusi ya untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian presentasi ya, dan barusan kita sudah melaksanakan tes evaluasi. Sekarang mari buat simpulan tentang bahasan atau materi yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Cung, iya boleh Rina. Gimana Rina? Iya. Iya, dengan permutasi itu dengan memperhatikan urutan atau susunan katanya gitu. Gimana tuh maksudnya memperhatikan urutan atau susunan itu? Kayak tadi di permasalahan yang Pananang itu kan, Andre, Bianca itu berbeda dengan Bianca dan Andre. Kalau Andre dan Bianca, Andre ketua, Bianca wakil. Kalau Bianca Andre, Bianca ketua, Andre wakil gitu. Itu memperhatikan urutan. Nah, lalu bagaimana yang tidak memperhatikan urutan? Nanti ya di bahasan selanjutnya itu nanti kita ketemu dengan yang namanya kombinasi. Nah, tapi itu nanti ya dipelajarinya. Ya, jadi tadi permutasi dari unsur yang berbeda itu jika N dan R adalah dua bilangan bulat positif dan R-nya kurang dari atau sama dengan N, maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda tanpa pengulangan adalah, nah ini rumusnya. Ya, rumusnya gimana? N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Itulah ya kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Nah, tapi Ibu punya tugas nih untuk di rumah. Ya, ada oleh-oleh buat kalian, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, oke. Bisa ditulis atau difotokan aja ya. So, fotokan aja. Nanti ini dikerjakan di rumah, kemudian dikerjakan ya. Dan kita bahas minggu depan. Mending nggak mau ditulis biar efektif, simpel. Oke. Udah aku di fotonya. Oke. Udah. Iya. Nah, tadi setelah kita melaksanakan pembelajaran tuh selama kurang lebih 1 jam 30 menit, kita refleksi yuk bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini bersama Ibu Asri. Senang atau tidak? Senang. Apa yang membuat kalian senang dari pembelajaran hari ini? Kahut. Oke. Diskusi. Oke, ada lagi? Senang joget. Si Iwan mah suka joget, jadi tadi ini ya. Tadi Iwan goyangannya ini ya, lihai sekali Iwan. Ya, itu. Oke, terima kasih ya kalau memang menyenangkan. Nah, nanti kalian juga isi jurnal refleksinya di link yang akan Ibu bagikan ya. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah cukup. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan bahas tentang permutasi siklis ya, permutasi siklis. Silakan kalian dibaca-baca dulu untuk
permutasi siklis itu yang seperti apa, nah nanti apakah ada perbedaan dengan yang permutasi dengan isu yang berbeda ini atau tidak gitu ya. Nah tadi kan ada Kahoot tuh, siapa tadi juara Kahoot ya? Tadi juara Kahoot kan? Akila, oke Akila, ke depan Akila, ini Ibu punya sesuatu untuk Akila. Terus tadi yang di permasalahan 1 yang presentasi ke depan juga, Desi ya, Desi, permasalahan 2 tadi siapa? Desi. Siapa? Dita ke depan. Kemudian permasalahan 2, Wahyu ke depan Wahyu. Permasalahan 3, Desi. Oke, mangga silakan ke depan. Terus tadi kan ada juga yang menambahkan ya. Ana boleh nak. Nah, ke depan nak. Sama siapa tadi yang menambahkan? Akil. Oh, Akila jadi double. Oke, hadiahnya jadi 2 Akila. Ini Ibu ada sesuatu. Kalian mau nggak sesuatu ini? Jadi silakan Ana, ini mah ageng madante ya, ini hadiah hiburan aja. Akila karena 2 kali, siap. Iya, ini adalah hadiah hiburan ya. Terus tadi ada lagi tuh yang bantu Ibu, tadi itu KM, Iwan KM, Iwan dapat Iwan. Terus tadi yang bantu Ibu dalam ini apa tadi itu, membacakan apa tuh, tujuan pembelajaran siapa? Wahyu dapat lagi. Terus simpulan oleh tadi siapa? Rina punten Rina. Ini ada hiburan lah sedikit. Yang lain mau enggak? Mau nanti ya setelah ini ya, masih ada ini. Iya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang ya, terima kasih sudah aktif di pembelajaran hari ini ya. Untuk menutup pembelajaran silahkan dipimpin lagi doanya, kemudian disiapkan ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tapi jangan dulu keluar ya.